Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan Pak Latif hari ini? Hari ini, Waalaikumsalam. Hari ini lumayan bagus. Ya, tetap semangat walaupun dituntut dengan banyak deadline yang tetap begitu, tapi alhamdulillah terlaksana dengan manajemen waktu yang luar biasa juga. Alhamdulillah terlaksana, tetap semangat Ibu. Mantap, luar biasa ya semangat Bapak CGP kita yang satu ini. Harus tetap semangat ya, walaupun Ya, apa yang terjadi, kita tetap dapat memanage waktu kita untuk berjalan sebagaimana yang kita inginkan. betul Baik Ibu. Pak Latif, kita ada coaching hari ini ya, Iya Bu. sekitar 30 menit. Mm-mm. Kira-kira apa yang ada kendala dengan Pak Latif selama pembelajaran daring untuk kegiatan CGP hari ini, atau selama 2 bulan memasuki bulan ketiga ya? Ya, bulan ketiga. Iya. Alhamdulillah sekali, luar biasa perjalanannya, eh, dengan kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan CGP itu semuanya daring. Biasa daring, masalahnya pasti sering muncul jaringan Iya. ataupun yang lain. Kalau paket, alhamdulillah BPG sudah memfasilitasi paketnya. Luar Jadi biasa kalau ya. masalah paket tidak ada. Cuman mungkin yang kendala ataupun bukan kendala lah, yang menjadi hambatan kami untuk secara maksimal mengikuti ini, waktu yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan kita, terutama kalau misalnya di ruang elaborasi ataupun di Iya. ruang rukol, itu bertepatan dengan jam mengajar kita. Jadi ketika saat jam mengajar harus rukol, kita terbagi tubuhnya, terbagi pikirannya, terbagi konsentrasinya. Anak ditinggal, takutnya kenapa-kenapa dengan anak. Iya, Dibiarkan anak di benar. luar, takut pula insiden. Karena pernah Ibu Hermenita, Iya. kami sedang rukol, kemudian anak ditinggal bermain di luar, akhirnya jatuh, cedera, dijahit 2. Masya Allah, luar Jadi biasa pengorbanan ya. ya, dan itu harus gimana ya, harus terlaksana, pembelajaran terlaksana, kemudian kita di ruang kolaborasi, di kegiatan LMS juga harus terlaksana juga. Makanya agak sedikit terbentur, susah bergeraknya di waktu yang bersamaan ini ketika kita harus masuk di jam pembelajaran, pas pula jamnya rukol. Jadi Nah, terbagi suasana dan konsentrasinya itu Bu Herminita. ya, baik. Saya garis bawahi berarti di sini ada kendalanya antara waktu yang bersamaan dengan jam mengajar ya, waktu rukol. Nah, Ya. bagaimana cara Pak Latif mengatasi hal-hal seperti ini? Ya, bagaimana saya mengatasi semua kendala-kendala itu menjadi suatu rangkaian yang bisa terlaksana dengan baik. Saya melakukan pendekatan secara individual pertama kepada siswa saya. Artinya saya beri pengertian, anak-anak Bapak sekalian, Bapak ada kegiatan Zoom, waktunya ini sekian sampai jam sekian. Jadi pelajari dulu materinya, kemudian nanti silakan bermain, dan saat bermain jaga kawannya, kemudian jaga alat-alatnya, kemudian jangan bermain yang membahayakan. Kita semua kawan satu kelas saling menjaga. Nah, kesepakatan itu yang saya tanamkan pertama kali pada anak ketika saya meninggalkan anak untuk rukol ataupun meet seperti sekarang ini. Jadi anak paham, anak ngerti, ya kan, sambil dia bermain dia juga menjaga semuanya. Walaupun terjadi insiden-insiden yang seperti saya ceritakan di awal tadi, kadang kita tidak lepas dari apa ya? Ya musibah lah katakanlah musibah. Kita sudah wanti-wanti, kita sudah kesepakatan kelas dengan anak-anak seperti itu, tapi namanya anak juga bermain di luar seperti apa, akhirnya mungkin mereka yang terlalu bersemangat atau kesandung jatuh bagaimana, akhirnya
musibah itu juga terelakkan juga. Itu kalau dengan anak-anak atau dengan kelas. Kemudian yang kedua, saya juga berkolaborasi, Bu Herminita. Ya. Saya juga bekerja sama dan mengajak secara persuasif dan pendekatan kepada rekan sejawat saya sesama guru PJOK. Artinya saya sampaikan namanya Pak Umar. Pak Umar, Bapak di kelas berapa? Oh, saya di kelas 2 gitu. Yeah. Saya di kelas 3 Pak Umar, jam sekian ya sama. Jadi nanti anak itu saya keluarkan ketika Pak Umar di luar ya, saya bilang. Tolong dilihat dan diperhatikan anak saya. Saya kasih alat dan mereka bermain. Tolong diperhatikan. Saya ada kegiatan Zoom, kegiatan ini. Terlebih dahulu kita jelaskan pada rekan sejawat kita tentang aktivitas kita. Dan alhamdulillah mendapat respon yang baik. Jadi rekan saya juga mengerti dengan kegiatan rangkaian kegiatan yang kita laksanakan. Akhirnya dia juga membantu dalam segi apa? Secara tidak langsung dia mengajar di kelasnya juga memperhatikan dan anak-anak kita. Jadi ketika anak kita sedang melakukan bermain, sekiranya mau kelahi atau mau ribut, oh berhenti cepat dilerai. Atau sekiranya jangan yang bermain seperti itu membahayakan. Ada yang melerai, ada yang mengontrol gitu. Kalau kita fokus pada rukol atau kegiatan Zoom Meet seperti sekarang. Sedikit melegakan, sedikit menenangkan. Kita meninggalkan anak karena kita sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat kita juga. Karena rekan sejawatnya ngomong begini, nggak apa-apa Pak Latif, langsung aja di atas saja gitu kan. Karena saya juga nanti ketika di posisi seperti ini, saya juga akan mengikuti Zoom seperti ini. Jadi nanti bisa gantian. Nah, karena merasa satu alma mater, satu bidang studi, juga satu kami masuk kelompok pada kelompok kelompok bersama dalam kegiatan PJOK itu, akhirnya merasa senasib sepanjang mereka bisa dibantu dengan legowo gitu, dan sangat membantu rekan sejawat saya gitu. Baik, dapat saya tarik kesimpulan berarti Pak Latif sudah mengadakan dua pendekatan ya. Pendekatan pertama memberikan wewenang kepada siswa sehingga siswa yang lain bisa dipercaya dengan adanya kesepakatan kelas seperti itu ya. Nah, wewenang ini sepertinya memang harus kita tanamkan kepada masing-masing anak kita sehingga mereka bisa komit sehingga kelas bisa kondusif gitu ya Pak Latif ya. Kemudian sehingga kita pun jika dalam hal-hal seperti ini ada rukol, ada Zoom seperti itu. Jadi kita tidak ragu lagi untuk meninggalkan dan tidak terlepas juga memang tetap harus berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, seandainya ada guru yang kosong seperti itu kita minta tolong pada rekan sejawat. Nah, seperti itu memang harus ada kerjasama yang baik. Kerjasama berarti lintas ini kita ya. Seperti dengan anak gitu ya, kemudian dengan dengan sesama guru gitu. Nah, ya betul. Iya, hal-hal seperti ini sudah Pak Latif laksanakan. Kemudian masih juga terdapat ada beberapa kendala ya, yang antara lain ada anak yang terjadinya kecelakaan terhadap anak gitu ya. Nah, di samping itu cara mengatasi telah kita lakukan, ternyata masih ada yang terjadi kecelakaan seperti itu. Apa langkah-langkah yang Pak Latif buat lagi untuk menghindari sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan tersebut? Ya, kalau untuk menghindari musibah atau kecelakaan tuh kita susah memprediksinya, Bu. Susah memprediksinya karena kita nggak mengerti dengan apakah yang terjadi nanti seperti apa, tapi paling tidak ada usaha kita untuk meminimalisir atau memperkecil musibah-musibah itu. Yang pertama saya tekan betul pada siswa-siswa saya. Tekan betul pada siswa-siswa saya, jadi dalam pembelajaran yang saya lakukan, itu rasa tanggung jawab, saling menjaga, kemudian kerjasama. Nah itu memang sudah ditanamkan dari pertama kali saya masuk di kelas itu. Contohnya saya masuk di kelas 3, sekarang masuk di kelas 3. Di awal pertemuan pertama ajaran baru itu, saya udah buat kontrak kesepakatan kelas yang mungkin
bahasa sekarang kesepakatan kelas lah, karena kesepakatan kelas baru saya dapatkan di program CGP ini. Kalau dulu Iya. peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembelajaran saya, misalnya dengan memakai baju olahraga, bawa minum, kemudian harus bisa menjaga kawan, bagi yang kelahi itu ada sanksinya, bagi yang tidak menjaga ada sanksinya. Jadi untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan itu dari pertama saya tekan pada siswa itu sendiri, menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab saling menjaga di antara siswa-siswa itu sendiri dalam satu kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tidak bersamanya kita bersama kelas di lapangan, tentu akan sedikit memberi kebebasan pada anak. Nah, memberi kebebasan pada anak kalau jadi kontrol, mereka kan semaunya saja Bu main. Makanya sebelum kita mulai itu kita buat dulu hanya permainannya ini gitu, hanya bermain kasih dan cukup di sini saja, tidak sampai kemana-mana, tidak sampai ke sana-sana, bermainnya di lapangan sini saja, atau tidak boleh jalan-jalan ke tangga, atau tidak boleh main ke lihat-lihat ke kelas lain atau jalan-jalan, kecuali bermain. Sudah capek, sudah waktunya habis, istirahat, minum, baru nanti kita masuk lagi ke kelas. Artinya kita batasi ruang gerak anak itu. Dengan pembatasan ruang gerak itu saya harapkan anak juga tidak terlalu bebas suka-suka dia mau kemana, mau main apa, tapi dia memang hanya bermain dalam permainan-permainan yang kita arahkan. Dan kita nampak di mana arahnya, di mana mereka bergeraknya dan di mana mereka beraktivitasnya. Kalaupun jatuh, karena kan kita sekolah kami sudah itu ya, rata-rata sekolah itu kan udah paving block semuanya. Tidak ada yang tanah, tidak ada yang tanah lagi. Artinya paving block. Kalaupun dia terjatuh, ya pasti lecet. Dan karena apa? Karena lapangannya sudah paving block. Kecuali kalau lapangannya rumput atau tanah, mungkin tidak seperti resikonya besar seperti paving block begitu. Makanya dengan pembatasan ruang gerak tadi, saya berharap bisa mengurangi risiko-risiko musibah pada anak-anak kita tadi, Bu. Nah, selain juga dengan bantuan dari rekan sejawat tadi untuk mengontrol dan mengawasi anak-anak kita. Baik, dari sini dapat saya juga simpulkan gitu, di dalam mengatasi permasalahan yang terjadi sama Pak Latif ini kan agak bingung nih ya, karena sudah ada temuan bahwa dengan kegiatan ini, kegiatan CGP ini ada kendalanya antara jadwal rukol dan jadwal mengajar. Seperti itu. Jadi manajemen waktu, manajemen yang Pak Latif terapkan itu sepertinya saya ambil kesimpulan di sini Pak Latif, pertamanya Pak Latif telah melaksanakan ada planningnya. Planning itu direncanakan terlebih dahulu kan. Setelah direncanakan ada planning, ada organisasinya, organizingnya ya, mengorganisasikan sesama siswa, kemudian ada dengan siapa lagi, dengan rekan sejawat gitu ya. Nah, kemudian planning, organizing, actuating itu langsung actionnya ya. Nah, actuating dan terakhir sekali saya simpulkan itu ada controlling tadi ya, fungsi controlling. Nah, kalau sudah seperti ini saya rasa Pak Latif sudah ada jalannya ya, dalam mengatasi permasalahan yang Pak Latif alami. Semoga kedepannya nanti, oh iya ada, kalau sekiranya ini kan antara orang tua, siswa dengan dengan guru di sekolah. Nah, bagaimana? Apakah Pak Latif juga melibatkan orang tua siswa seperti itu? Secara langsung tidak, Bu. Secara langsung tidak kami libatkan, cuman kadang saya sampaikan sama anak, Bapak Zoom ya, tengok nih, hadir, nih, ayo lambaikan tangan gitu kan. Jadi anak tuh tahu, oh Bapak lagi Zoom begini, dan anak-anak juga tahu, bahwasanya tidak setiap saat kita Zoom, hanya ketika bertepatan
kita bertepatan pas jamnya, pas kita Zoom, itu kan kalau dengan orang tua biasanya saya hanya Iya, menginformasikan saja melalui anak-anak. iya, Bahwasanya saya sedang mengikuti kegiatan guru penggerak dan mungkin ada sedikit terkendala, tapi sudah di-manage bagaimana tetap pembelajaran pada siswa-siswa tetap tersampaikan. Kalau iya, maksimal jelas tidak. Kalau kurang juga saya rasa tidak. Bagaimana kita tidak penuh ke atas tapi penuhnya ke bawah, kemudian semaksimal mungkin anak-anak tetap pembelajaran. Tapi yang namanya PJOK pasti anak senang, pasti anak gembira, walaupun resikonya itu. Kalau anak di kelas dikasih tugas, mereka duduk di dalam kelas tidak ada kecil resikonya untuk yang seperti itu. Kalau anak-anak PJOK kan mereka memang mobile, bergerak di lapangan. Jadi untuk dengan guru maksudnya dengan guru bidang studi, iya, kemudian orang tua, tapi khususnya orang tua tidak begitu langsung saya ikut sertakan gitu. iya. Maksudnya di sini apakah pemberitahuan kegiatan, takutnya kan gini, sebagai mengantisipasi kegiatan Pak Latif misalnya sedang Zoom, sedang apa gitu kan, mungkin Pak Latif ada memberitahu dengan pihak orang tua sehingga nanti antisipasinya seperti yang Pak Latif sebutkan tadi kan, ada terjadi kecelakaan sedikit sama anaknya. Jadi kalau kita memberitahukan ke orang tua mungkin ada kemungkinan juga ya. Nah, karena itu tadi ya dari kita di sekolah juga di rumah sinergitas itu memang sangat penting ya Pak Latif ya. Betul, betul. Jadi sinergitas itu memang sangat penting karena gimana pun tetap orang tua nanti akan terlibat gitu ya. Nah, Pak Latif sudah mengambil jalur yang tepat ini dari permasalahan yang telah ada. Pak Latif juga bisa mengatasi permasalahan ini walaupun tidak sempurna, memang tidak ada yang sempurna ya. Apapun Ya yang kita Bu. lakukan pasti ada cacatnya. Nah, Minimalisir. meminimalisir masalah itulah yang dapat kita lakukan ya. Nah, saya rasa Pak Latif juga sudah menemukan jawabannya atas masalah yang Pak Latif temui saat ini. Iya Bu. Jadi ya saya harapkan juga Pak Latif nanti bisa melalui kegiatan CGP ini dengan lebih baik Amin. lagi, tetap Iya. semangat ya, tidak ada Ya kendala Bu. di lain hari. Kemudian jika terkendala dapat setidak-tidaknya bagaimana memperkecil ruang untuk menemukan kendala tersebut. Oke, Betul. Pak Latif, Siap Bu. hari ini coaching kita cukup sampai di sini saja terlebih dahulu. Terima kasih Pak Latif. Terima kasih Telah, Bu. ya, telah memberikan apa namanya ya, memberikan semangat pada diri sendiri, itu yang utama ya. Kalau tidak kita yang menyemangati diri kita, siapa lagi? Dan memberikan solusi terbaik ataupun menemukan solusi terbaik bagi diri kita sendiri. Oke, baik Pak Latif. Baik Bu, terima Demikian kasih. saja coaching kita kali ini. Dan terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herminita. Sama-sama Pak Latif. Ya.